Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Jatul dari Lokal 4B PGMI. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Pembahasan pertama yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Berdasarkan bentuknya, barang tambang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yaitu, yang pertama, barang tambang mineral logam adalah barang tambang yang berbentuk biji dan dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti emas, perak, besi, aluminium, dan timah. Yang kedua, barang tambang non-logam adalah barang tambang yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah batu kapur, belerang, pasir, apses, dan intan. Yang terakhir, barang tambang sumber energi adalah barang tambang yang dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Berkaitan dengan pengaturan dalam bidang lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan batu bara, maka perlu adanya peraturan hukum yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat. Kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan batu bara yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi, maka dia akan disayangi oleh semua yang ada di langit. Dan dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu merusak di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya, materi tentang perindustrian. Kegiatan industri yaitu usaha mengelola bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Contohnya seperti usaha kue rumahan sampai dengan usaha pabrik tekstil, besi, baja, atau kendaraan. Adapun aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah 1. Berdasarkan inti keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diingini oleh agama Islam. Yang kedua, berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu perdagangan. Usaha perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari orang lain untuk selanjutnya dijual kembali ke orang lain. Barang yang banyak diperdagangkan antara lain seperti makanan, pakaian, tanah, rumah, kendaraan, alat elektronik, perabotan rumah tangga, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Pada prinsipnya, perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Sebagaimana dalam Al-Quran pada surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan ada pula sebuah hadis yang artinya, Allah memberikan rahmatnya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan. Materi yang terakhir yaitu jasa. Usaha jasa adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Wujud jasa tidak dapat dilihat,
tapi dapat dirasakan manfaatnya. Adapun jenis-jenis usaha jasa yang ada di masyarakat yaitu yang pertama, jasa angkutan dan transportasi dilakukan oleh supir dan perusahaan angkutan barang atau ekspedisi. Yang kedua, jasa keamanan biasanya dilakukan oleh satpam dan pengawal pribadi. Yang ketiga, jasa kesehatan dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, dan psikiater. Yang keempat, jasa pendidikan dilakukan oleh guru, dosen, dan pengajar les. Yang kelima, jasa bisnis dan keuangan dilakukan oleh akuntan serta konsultan pajak dan keuangan. Yang keenam, usaha jasa rumah tangga dilakukan oleh asisten rumah tangga, tukang kebun, dan tukang listrik. Yang ketujuh, jasa perawatan pribadi dilakukan oleh salon, tempat perawatan kecantikan, tempat spa, dan relaksasi. Yang kedelapan, jasa perumahan dilakukan oleh pemilik hotel dan tempat penginapan, pemberi sewa apartemen, atau pemilik tempat kos. Yang kesembilan, jasa rekreasi dan hiburan dilakukan oleh pemberi sewa alat untuk kegiatan hiburan atau tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Untuk mengevaluasi mutu jasa pelayanan sebagaimana dikemukakan oleh Zotani, Berry, dan Parasuraman adalah dengan menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu 1. Bukti langsung, 2. Daya tanggap, 3. Keandalan, 4. Jaminan, dan 5. Perhatian. Jadi, pada intinya, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan bagi orang yang melakukannya, baik hasil berupa barang, nilai uang, ataupun manfaat. Dan jangan lupa untuk bekerja secara jujur sesuai ajaran Islam. Alhamdulillah, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.